Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta pelatihan Kreator Affiliate Digital Muda. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan Zoom kita siang hari ini. Pada kegiatan kita hari ini, yaitu agendanya technical meeting tahap akhir Lomba Duta Kreator Affiliate SMK Jabar batch pertama. Oke. Untuk kegiatan kita pada siang hari ini, materinya akan disampaikan oleh Teh Hanifah selaku Creative Manager dari PT Klorin Digital Media. Makanya Pada sekarang udah merdeka lagi di tiket. Silakan Teh, bisa langsung dimulai. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan para peserta. Izin, apakah suaranya terdengar? Kedengar Teh. Oke, baik. Izin saya memulai. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai technical meeting untuk laporan akhir, gitu ya, yang harus dilakukan oleh para peserta untuk yang nantinya akan dipilih menjadi duta afiliator dan tahap awarding untuk kreatif affiliate ya, program kreatif affiliate. Izin saya mulai saja. So, izin share screen. Sudah terlihat? Sudah Teh. Baik. Oke, di sini nanti akan ada beberapa pemaparan yang akan saya jelaskan. Mungkin untuk ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa disampaikan di akhir presentasi. Ya. Nanti mungkin saya minta tolong kepada admin juga untuk merekam seluruh pertanyaan. Baik, izin saya mulai. Yang pertama, saya akan memaparkan mengenai technical meeting untuk program Kreator Affiliate Jawa Barat. Nah, di sini nanti akan ada pendahuluan, kemudian ada profil singkat, tujuan, kemudian tahapan acara, wording, laporan akhir program, format presentasi dan video, serta ada kriteria penilaiannya. Untuk juri dari industrinya, di sini mungkin Bapak Ibu dan para peserta lainnya juga sudah sangat mengenal, gitu ya, mentor-mentor kami. Ada Kang Hardi sebagai selaku CEO atau direktur dari PT Keluarga Digital Media. Kemudian ada Kang Adam Setia Nugraha sebagai wakil direktur. Kemudian ada Kang Zulfikar juga sebagai project manager. Dan Teh Rima sebagai salah satu mentor di PT Keluarga, dan saya sendiri Hanifah sebagai creative manager di PT Keluarga Digital Media. Dan ini semua adalah para mentor yang akan menjadi juri ya untuk penilaian dan kriteria dari seluruh peserta, mau peserta baik peserta guru maupun peserta siswa. Seperti itu untuk yang nantinya akan menjadi dipilih sebagai duta affiliate dan juga awarding dan pemenang. Selanjutnya, profil singkatnya ya program Creator Affiliate ini adalah wadah bagi para pelajar dan guru untuk meningkatkan kompetensi baik secara soft skill maupun hard skill di bidang konten kreator dan affiliate marketing. Program ini diinisiasi oleh PT Klorin Digital Media, Dinas Provinsi Jawa Barat, Bidang PSMK Jawa Barat, dan MGNP KIK Jawa Barat. Tujuannya sendiri adalah untuk membentuk dan mencari talenta berbakat di bidang konten kreator dan affiliate marketing untuk membangun ekosistem kewirausahaan di Jawa Barat. 3 kali. Selanjutnya ini seluruh rangkaian laporan atau dokumen yang harus dilengkapi oleh seluruh peserta yang mendaftar di program kreator affiliate. Itu jadi mungkin nanti bisa dicatat gitu ya, silakan Bapak Ibu dan para peserta semuanya keseluruhan dari isi atau format seperti apa yang harus ada dikumpulkan oleh seluruh Aku para load peserta. kan? Nah, yang Udah. pertama silakan untuk dibaca dan dipelajari itu ya setiap langkahnya maupun instruksi dengan cermat. Kemudian upload tugas proyek secara lengkap dengan melampirkan hasil presentasi dan juga link YouTube sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Nah, pastikan link YouTube-nya dan drive-nya tidak terkunci atau mode view. Deadline-nya di hari Jumat di tanggal 24 Oktober pukul 23.59 waktu Indonesia Barat.
Nah, untuk submit tugas proyeknya di Google Form yang ada di depan, kita ada di presentasi ini dan juga nanti di-share oleh admin di kolom chat. Baik. Bentar, Kak. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan isi atau konten-konten apa saja yang harus ada di laporan akhir program kreator affiliate. Tahapan yang pertama itu harus ada data riset pasar. Ini data riset pasar ini dilakukan untuk menganalisis produk serta perilaku kebutuhan konsumen serta menentukan prospek dan target pelanggannya. Nah, hasil riset ini nanti disajikan ke dalam bentuk presentasi yang jelas dan informatif. Ya. Nah, untuk riset data sendiri itu ada tiga hal gitu yang harus disiapkan. Nah, yang pertama itu ada analisis SWOT. Dia melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman bisnis untuk menentukan strategi yang terbaik dari produk yang telah dipilih oleh para peserta. Yang kedua ada marketing mix 4P, mulai dari produk, price, place, dan promotion agar produk tepat sasaran dan diminati pasar. Selanjutnya ada STP, ada segmenting, targeting, dan positioning. Ini menentukan siapa target pasar dan bagaimana produk diposisikan agar menarik bagi mereka, ya, bagi calon konsumen kita. Nah, ini semua adalah data riset pasar yang harus disajikan gitu ya, ke dalam bentuk presentasi dan harus dilakukan oleh seluruh peserta dari produk yang telah dipilih gitu ya, atau produk yang telah di live streaming kan atau produk yang telah dikontenkan oleh para peserta program kreatif affiliate YouTube dan pariwisata. Masing-masing dari riset pasar ini tuh cukup satu slide saja. Boleh gitu ya, maksimal di 3 slide juga boleh. Tidak ada batasan slide sama sekali, tapi boleh dilengkapi. Nah, selanjutnya ada data pelaporan hasil dan dokumentasi kegiatan. Yang pertama, ini pelaporan hasil dan dokumentasi kegiatan ini menunjukkan hasil nyata, output, dan outcome dari kegiatan tim kreator affiliate selama periode tertentu, mulai dari 1 Agustus sampai ke 24 Oktober 2020. Jadi ini adalah seluruh kegiatan yang telah dilakukan oleh setiap tim. Ya, baik itu berupa live streaming, kemudian konten-konten, dan juga hasil dari BTS ya, untuk seluruh kegiatan program kreator affiliate. Yang pertama, nanti harus ada screenshot dari akun TikTok dan juga dilampirkan link akun TikTok tim, ya. Sebutkan juga jumlah konten yang dibuat dari bulan Agustus sampai bulan Oktober dan jumlah konten atau views terbanyak. Nah, silakan sertakan nama akun username-nya, kemudian jumlah followers, jumlah konten yang telah dipost, dan jumlah views terbanyak. Nah, ini silakan dilampirkan ke sini berupa screenshot-nya juga ya, untuk akun si TikTok-nya dan juga username-nya. Ini untuk akun TikTok. Yang kedua juga sama, ini ada akun Instagram tim. Kalau ini akun Instagram timnya, kalau yang tadi itu akun Instagram untuk produk yang kita aktifkan. Nah, di sini ada screenshot akun Instagram tim dan dilampirkan link akun Instagram timnya. Sebutkan jumlah konten yang telah dibuat dari bulan Agustus sampai bulan Oktober dan jumlah views terbanyak. Dan juga sama, silakan dilampirkan nama akun, jumlah followers, jumlah konten yang telah dipost, dan jumlah views terbanyak. Selanjutnya, nomor 3 adalah video review produk. Silakan di screenshot atau dimasukkan lampirkan satu link video review produk yang paling terkreatif, terlucu, terheboh, dan terseru, baik di Instagram maupun di TikTok. Ini boleh dipilih salah satu. Misalkan boleh yang menurut kalian, menurut para peserta nanti viewsnya paling banyak, itu juga boleh. Ini berupa video review produk. Selanjutnya, ini adalah video profil tim. Ini screenshot dan lampirkan juga link video profil dari timnya, memperkenalkan nama anggota dan job desk setiap anggota. Jadi dibuatkan semenarik mungkin oleh para peserta dan juga dijelaskan job desk-nya seperti apa gitu ya, dan tugas-tugasnya yang telah dilakukan seperti apa untuk yang bersangkutan.
Selanjutnya ada video testimoni. Nah, ini juga sama, silakan di-screenshot dan dilampirkan link video testimoni yang kreatif terhadap program ini ya. Program penyebutannya nama programnya adalah Creator Affiliate ya, baik di Instagram maupun di TikTok. Nah, isi kontennya bisa pesan dan kesan dari setiap anggota atau diwakilkan terhadap program Creator Affiliate. Ini seluruh formatnya berbentuknya potret ya. Jadi di IG Reels atau TikTok. Udah ketinggalan deh. Selanjutnya, selanjutnya melaporkan GMV atau omset yang telah didapatkan oleh seluruh peserta dari periode Agustus hingga periode Oktober. Nah, ini untuk seluruh GMV. Jadi silakan dilampirkan datanya. Dan juga komisi atau estimasi komisi gitu ya dari periode Agustus sampai Oktober akan dilaporkan. Nah, tapi kalau misalkan ternyata nanti periodenya tidak bisa di custom secara keseluruhan gitu ya selama 3 bulan, tapi boleh di 1 bulan saja gitu ya. Ini di bulan Agustus, bulan September, dan juga di bulan Oktober. Nanti dikasih keterangan di bagian bawah ditambahkan seluruh GMV dan komisinya selama 3 bulan seperti itu. Dan dilampirkan, ditambahkan screenshot-nya juga. Selanjutnya ada behind the scene. Jadi silakan dilampirkan atau ditambahkan beberapa foto angle dari behind the scene saat proses pengambilan konten. Jadi boleh ketika tag shoot gitu ya, tag shoot untuk pembuatan konten video atau reels, kemudian saat live streaming juga boleh ditampilkan. Nah, ini sebagai behind the scene atau sebagai output kalian setelah mengerjakan konten-konten. Selanjutnya ada live streaming. Nah, ini juga sama, foto beberapa angle behind the scene dan juga saat live streamingnya. Boleh dari screenshotan ketika live streaming gitu ya di TikTok juga boleh. Dan lampirkan juga link rekaman live-nya dengan terlihat alat live, produk, dan juga hostnya. Nah, ini silakan diuploadkan ke Google Drive dengan mode yang view, durasinya minimal 5 menit untuk live streaming. Selanjutnya ini ada Twibun yang harus dipost oleh setiap tim atau oleh setiap tim dan juga diuploadkan atau diposting di Instagram pribadi dan juga Instagram timnya sendiri. Posting Twibun ini dengan foto sendiri pada Instagram feed pribadi, kemudian posting Twibun dengan foto kelompok pada IG feed kelompok. Caption dibebaskan, boleh gitu ya, yang ada unsur kesiapan menjadi duta afiliat kreator Jawa Barat dan meminta dukungan dengan like, komen kepada netizen atau kepada followers. Nah, postingan Tribun ini tidak boleh dihapus sebelum seluruh rangkaian acara selesai. Nanti untuk link Tribunnya mungkin akan di-share juga oleh admin di kolom chat ya, dengan memasukkan dan mention ke Distrik Jabar, BID PSMK Distrik Jabar, Florin Official, dan juga @KADM Official. Selanjutnya ada manfaat dan materi yang paling disukai. Ini berupa deskripsi singkat saja. Dituliskan manfaat apa yang tim eh, atau tim para peserta dapatkan, kemudian tuliskan materi apa yang paling disukai, serta harapan positif bagi program ini ke depannya. Dan yang terakhir adalah arah perjalanan berikutnya, gitu ya. Jadi next step-nya dari setiap tim rencananya seperti apa? Apakah tim kreator affiliate ini yang sudah dibentuk ingin dilanjutkan, gitu ya, untuk bisnis pribadi, misalkan atau dilanjutkan untuk bisnis tim secara utuh, dan melanjutkan pembuatan konten secara berikutnya, kemudian melakukan live streaming dan lain sebagainya setelah acara ini berakhir, gitu ya, program ini berakhir. Jadi silakan untuk rencana tindak lanjutnya seperti apa dari tim affiliate yang sudah terbentuk. Untuk format dan presentasi videonya, ini untuk format dari PowerPoint terlebih dahulu, boleh dibuatkan di Canva atau di PowerPoint dengan ukuran 16:9 landscape ya. Kemudian diberikan cover judul dan Lomba Kreator Affiliate Jawa Barat tahun 2025. Kemudian ada logo Distrik Jawa Barat, logo sekolah, logo Klorin,
dan juga logo MGMP KIK. Dan ada juga profil tim berupa foto tim, foto guru pembimbing, nama tim, nama guru pembimbing, nama anggota, nama sekolah, akun Instagram tim, dan ada quote, ya, quote untuk timnya. Ini melampirkan semua list penugasan yang telah tadi saya sampaikan, kita mulai dari poin satu yang tadi di akun TikTok sampai ke tahap dari rencana selanjutnya seperti apa. Nah, yang terakhir adalah penutup, itu ucapan terima kasih kepada Distrik Jabar bidang PSNK, sekolah, dan kepada PT Kolorin Digital Media, serta MGP KIK Jawa Barat atas bimbingan. Ini untuk format PowerPoint-nya. Tidak ada batasan untuk slide-nya, tapi silakan dibuat semenarik mungkin dan sedetail mungkin. Nah, selanjutnya ada format video presentasi. Jadi dari hasil PowerPoint yang sudah dibuat, silakan dibuatkan satu video YouTube ketika presentasi untuk program dengan judul Program Kreator Affiliate Jawa Barat tahun 2025 dengan deskripsi di YouTube maksud, data dirinya, itu ya asal sekolah, seperti yang tadi di PowerPoint, nama sekolah, nama tim, nama guru pembimbing, nama anggota dan serta jabatannya, Instagram tim, Instagram anggota tim, dan ucapan terima kasih kepada Distrik Jabar. Kemudian ada hashtag dan pengumpulan ini berupa PDF dan link YouTube di hari Jumat tanggal 24 Oktober. Ini boleh diwakilkan, gitu ya, untuk video presentasinya diwakilkan oleh salah satu anggota atau boleh bergantian. Mungkin sejauh ini ada yang ingin ditanyakan dulu, Bapak Ibu atau para peserta untuk format atau isi dari PowerPoint yang harus disiapkan atau laporan program yang harus disiapkan oleh peserta di program Creator Affiliate. Ya, betul untuk yang siswa umum juga sama ya. Jadi dibuatkan seperti ini. Untuk peserta yang tim, berarti dibuatkan bareng-bareng gitu ya bersama timnya. Untuk guru untuk guru sendiri itu satu orang gitu ya. Tapi boleh dibantu. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan dulu, boleh open mic saja atau di message ya di kolom. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait paparan yang sudah disampaikan. Boleh, silakan Bapak Ibu. Mungkin masih ada yang kurang jelas atau yang bergabung ke Zoom-nya terlambat tadi. Format pengumpulan omset pada seluruh UMKM bagaimana? Oh, oke. Untuk akunnya, berarti akunnya akun seller yang UMKM ya? Dari SMK 3 Bandung. Apakah betul seperti itu? Kalau misalkan dari format omsetnya seller UMKM, berarti boleh nanti dimintakan datanya gitu ya, boleh di screenshotkan sebagai seller. Sebagai seller nanti akan ada di GMV-nya, itu dilampirkan juga. Betul gitu ya, betul. Yang dari SMK Singaparna ya. Jadi untuk di presentasi di YouTube itu boleh diwakilkan oleh satu orang saja, gitu ya, atau di bareng-bareng gitu ya, bergantian. Itu silakan kesepakatan antar tim saja. Ada lagi Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, para Bapak. peserta. Saya izin lanjutkan terlebih dahulu mungkin ya untuk kriteria penilaian. Boleh, boleh Teh, silakan dilanjut. Ya, siap. Ya, saya lanjutkan dulu untuk kriteria penilaiannya. Ya. Jadi yang pertama adalah jumlah omset. Ini juga sangat penting, Bapak Ibu. Jadi silakan rincikan sedetail mungkin dan dilampirkan juga screenshotannya dari periode Agustus sampai periode Oktober. Kemudian jumlah komisi, ini jadi kriteria penilaian.
kemudian ada views atau FYP dari kontennya, kemudian ada data insight Instagram dari Agustus sampai Oktober, jumlah konten yang diposting di Instagram dan di TikTok. Selanjutnya kreativitas konten dan inovasi promosi. Dan yang terakhir adalah editing konten, konten trending, hook, dan pesan yang disampaikan. Nah, ini adalah 7 kriteria penilai ya, yang akan menjadi nantinya awarding ya untuk para peserta. Kalau link YouTube-nya, kayak link YouTube-nya boleh yang pribadi gitu ya, atau misalkan kalau kalian punya akun Gmail-nya yang sendiri gitu, yang tip itu juga boleh. Kalau akun YouTube-nya sekolah juga boleh diuploadkan kayak biar standar. Kalau sistem jualnya di Instagram dan TikTok hanya dijadikan wadah untuk kontennya, oke. Berarti kalau nanti di Instagram itu diarahkannya langsung ke mana nih untuk penjualannya? Apakah ke WA bisnis kah atau kemana? Atau di DM dari SMK 3 Bandung ke DM? Oke, berarti nanti silakan di screenshotkan saja gitu ya ketika ada transaksi gitu di DM-nya. Itu juga boleh ditambahkan di bagian yang GMP saja. Oke, untuk saat ini kategorinya masih awarding yang terbaik 1, 2, 3. Tapi mungkin nanti akan ada kategori-kategori lainnya akan disampaikan selanjutnya. Jadi cek aja terus ya di Instagramnya KADM. Jadi nanti seluruh informasi akan ada di sana. Jadi silakan Bapak Ibu dan para peserta yang lain yang belum di follow Instagramnya KADM underscore official, boleh langsung saja di follow ya. Oke, di sini saya izin mau tunjukkan timeline-nya terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, timeline di sini kita mulai dari Juli ini sudah gak kerasa ya udah mau akhir program kreator affiliate gitu, dari pelatihan skill dasar dari Juli 2025. Kemudian ada mentoring eksklusif bersama mentor industri. Selanjutnya kita sudah tahap akhir gitu ya untuk rekapitulasi penilaian oleh juri dan juga nanti akan ada pengumuman untuk nominasi atau kandidat dari setiap kota dan kabupaten untuk Duta Kreator Affiliate Jawa Barat. Nah, ini akan disampaikan di Instagram official di tanggal 28 Oktober 2025. Jadi dipantengin terus ya Instagramnya Bapak Ibu dan para peserta semuanya. Kira-kira wah nih dapat nih nominasi untuk jadi kandidat Duta Kreator Affiliate Jawa Barat. Kemudian selanjutnya akan ada awarding bagi 3 juara terbaik Jawa Barat akan diumumkan pada kegiatan SMK Award di bulan Desember 2025. Lebih seperti ini sampainya. Jadi masih ada waktu gitu ya untuk eh, live streaming lagi, menambah GMP-nya dan juga menambah host. Ya, ini yang terakhir gitu ya. Nggak lengkap gitu rasanya kalau misalkan belum ada contohnya nih teh kayak gimana. Jadi silakan Bapak Ibu dan para peserta semua untuk scan ya. Scan barcode yang sudah ada di presentasi ini. Ini adalah salah satu contoh referensi presentasi dan juga contoh untuk referensi presentasi di YouTube. Ya, tapi disclaimer terlebih dahulu bahwa referensi ini bukan presentasi dari program Keraton Affiliate Jawa Barat. Namun ini adalah laporan kegiatan dari PT Glorin Digital Media yang bisa dijadikan referensi. Ya, jadi kurang lebih untuk isinya seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ibu silakan. Para peserta semua. Untuk isi konten atau materinya, setiap slide-nya apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas? Boleh langsung ditanyakan saja di kolom chat atau raise hand. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, mungkin untuk referensi presentasi dan referensi video YouTube-nya boleh di-scan terlebih dahulu kode QR-nya untuk referensi atau contoh agar nanti pada saat pengerjaannya tidak terlalu bingung.
Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Oke, jarang upload di IG-nya, apakah di IG yang tim kah atau di IG yang pribadi nih dari SMK Negeri 1 Bogor? Kalau misalkan di IG yang tim agak jarang upload gitu, ini masih ada waktu gitu ya. Jadi silakan dimanfaatkan ya, untuk diuploadkan dari seluruh apa konten-konten yang pernah dibuat gitu ya. Misalkan konten yang tadi gitu ya, video profile dari tim. Oke. Boleh, boleh. Jadi mumpung masih ada waktu nih ya, jadi silakan untuk konten-konten yang tadi gitu ya, khususnya di video profile gitu ya, video profile dari tim itu juga boleh dibuatkan dan juga diupload di Instagram timnya. Ya, jadi ada konten yang dibuat. Ya, betul. Jadi kalau jumlah viewers itu paling banyak itu dari video produk juga bisa atau dari video konten yang lain. Silakan disertakan aja di screenshot dan dilampirkan. Oke, untuk pengumpulan dari Google Form-nya, link Google Form-nya sudah ada di kolom chat ya, Bapak Ibu. Jadi dan para peserta silakan dicek. Kalau akun pribadi dan views-nya itu kebanyakan di video pribadi gimana? Nah, kalau bisa sih video yang memang sedang mereview produknya gitu ya. Dan review produk dan memang untuk program affiliate ini, program kreator affiliate. Gitu. Oke, siap. Ini udah ya. Mungkin sekalian Teteh ingatkan juga gitu ya untuk covernya ya. Jadi jangan lupa nih untuk judulnya adalah Lomba Kreator Affiliate Jawa Barat ya. Itu untuk yang lombanya dan juga nama YouTube-nya nanti judulnya adalah Program Kreator Affiliate Jawa Barat tahun 2002. Ada lagi tanyakan ke Ibu boleh? Para Sofa. Ya, betul, betul. Rehan dari SMK 1 Majalengka. Jadi untuk viewersnya itu paling banyak dari upload video bulan Agustus sampai Oktober juga boleh. Atau misalkan dari Agustus ada nih yang paling viewers paling banyak. Nanti di bulan selanjutnya juga ada. Nah, itu juga silakan disertakan saja. Oke. Tapi untuk GMV dan juga untuk komisi itu seluruh di bulan Agustus sampai bulan Oktober juga nih. Seperti itu. Betul. Sintetes review lagi. Oke, siap. Pak. Jadi ini boleh dipilih saja gitu ya, kira-kira ada nih, karena kan udah belajar ya sebelumnya tentang konten filler. Nah, itu bisa dimasukkan juga, oh ini nih adalah konten filler entertain, dia lebih banyak viewersnya. Nah, itu juga boleh dilampirkan dan di screenshotnya, screenshot kemudian dilampirkan linknya dengan viewers yang paling banyak. Oke, ada lagi, boleh? Ayo, klarifikasi lima, masih belum dipahami. Iya, balik. Tidak ada batasan slide dan juga tidak ada batasan durasi untuk di YouTube-nya juga ya Bapak Ibu. Tapi nanti untuk live streaming itu videonya kurang lebih 5 menit saja. Jadi kalau misalkan sekarang udah ada nih banyak gitu ya 2 jam, 1 jam silakan dipotong saja, dipotong cari yang bagus gitu ya nanti dihitung 5 menit saja.
Jangan dong, Bu, bisa. Omsetnya masih ada kesempatan. Untuk yang timnya sendiri, nanti diperkenalkannya apa aja dan harus diuraikan. Timnya sendiri, anggotanya sendiri kah? Atau gimana nih dari Rehan? Ini sendiri. Sendiri, oh, kalau gak ada banget nih Rehan ya. Boleh nanti perkenalkan saja gitu ya. Terus job desk-nya juga, berarti kamu job desk-nya apa dong kalau sendiri? Semua atau jadi afiliat aja? Nanti perkenalan aja dari mana gitu ya, asal sekolah. Kemudian job desk-nya juga sama, itu jabatannya. Mungkin jadi seorang afiliat saja mungkin ya. Pas presentasi itu kita nunjukin muka kita atau cuman suara aja gitu. Oke, ini silakan gitu ya untuk teknisnya boleh. Yang penting nanti isi dari presentasinya di slideshow kan gitu ya. Suara saja juga boleh. Tapi kalau mau ada juga mukanya sedikit di bawah gitu ya, di bagian bawah juga boleh. Yang penting nanti presentasinya terlihat jelas gitu ya untuk penyampaiannya. Ya. Ya. Omsetnya betul itu nanti dihitung gitu ya, terus dihitung di periode bulan Agustus sampai bulan Oktober. Tapi nanti screenshotannya itu setiap bulan. Ini. Kalau GMV itu omsetnya, tapi kalau komisi itu estimasinya. Ini di yang Yes. Coba boleh nanti silakan kalau ada akun TikToknya boleh dicek. Nah ini ya GMV, GMV ini omsetnya gitu ya. Jadi jumlah yang masih kotor gitu ya. Jadi kalau ini estimasi komisi gitu ya. Nah, ini dari 1,4 juta gitu ya. Ternyata estimasinya kita cuma dapat 80.000. Ini di satu bulan pertama gitu ya. Ini di bulan Agustus, kalau nggak salah. Satu bulan. Nanti tinggal diakumulasikan selama 3 bulan itu kalian dapat berapa gitu untuk GMV dan juga estimasi komisi seperti itu. Ditambahkan ya tiap bulan. Tetap untuk screenshotnya setiap bulan ya, tapi hasilnya nanti diakumulasikan atau ditambahkan. Admin yang Tuibunnya juga boleh di-share ya di akun di kolom chatnya. Boleh. Oke, kalau saya di Instagram nggak ada GMP-nya. Kalau ada, yang penting ada DM untuk transaksi aja, mungkin itu boleh ya. Atau nanti diarahkannya nanti di DM atau di WA, yang penting ada transaksi gitu ya. Itu juga boleh, nanti di screenshotkan saja. Juga nanti kalau misalkan ada beberapa transaksi, itu ditambahkan dari periode bulan Agustus sampai ke bulan Oktober. Kira-kira yang ada transaksi baik di DM gitu ya, atau di WA, itu diakumulasikan dan ditambahkan. Jangan lupa juga screenshotnya dilampirkan di presentasinya. Bisa.
Baik, untuk link Twibbonnya sudah di-share di kolom chat. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman bisa di-copy terlebih dahulu untuk linknya agar tidak terlewat. Dan juga untuk tambahan captionnya nanti saat mengupload Twibbon, jangan lupa mention ke Instagram yang sudah dituliskan, yaitu @distikjabar, @BIDPSMK Distik Jabar, @Klorin Official, dan @KADM Official. Lalu juga ditambahkan hashtag Distik Jabar, hashtag kreator affiliate, dan hashtag konten kreator. Ya, untuk Tribun, apakah bisa di-upload dari sekarang, Teh? Boleh, boleh banget ya teman-teman, silakan diupload dari sekarang. Tetapi di sini ada dua berarti yang harus diuploadnya. Yang pertama adalah Twibun yang sama ya, tapi Twibunnya tetap sama. Nanti foto sendiri, kemudian posting di Instagram feed pribadi. Dan satu lagi adalah posting Twibun dengan foto kelompok di Instagram feed kelompok. Jadi ada dua yang diuploadkan si Twibunnya. Seperti itu. Untuk hashtag dan juga untuk mention masih tetap sama ya. Kemudian untuk captionnya juga boleh dibebaskan, tapi ada unsurnya untuk ajakan gitu ya, ajakan dan kesiapan kalian menjadi seorang duta kreator affiliate Jawa Barat dan meminta dukungan gitu ya, atau CTA-nya, call to action-nya itu dengan like dan komen pada followers kalian semua. Kurang Ya. lebih. Tuh, jadi ada dua Tribun Oke. yang posting ya, Teh ya. Iya, betul sekali. Dia Di ada akun. Tribun untuk foto sendiri ya, Ya, di akun pribadi dan akun kelompok. Oke. betul. Teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Lalu informasi juga untuk hari ini tidak ada presensi, jadi teman-teman dan Bapak Ibu mohon izin bisa langsung mulai pengerjaan misi proyeknya. Untuk panduannya sudah di-share juga di kolom chat paling atas. Mungkin bisa sebentar, share lagi. Panduannya sudah di-share kembali di kolom chat ya Bapak Ibu. Oke, baik. Apakah sudah jelas Bapak Ibu dan teman-teman atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum masuk ke pengerjaan misi proyek? Oke. Mohon izin teh bisa diulang untuk yang ke 1 sampai 6 katanya. Oke, boleh. Oke, kita ulang lagi ya. Nah, ini jadi nanti di laporannya gitu ya. Jadi di slide pertama itu yang tadi dulu gitu ya, riset, gitu ya, riset pasar, mulai dari ada analisis SWOT, marketing mix, 4P, dan juga STP. Kemudian selanjutnya ada pelaporan atau screenshot dari akun TikTok tim atau akun TikTok yang diafiliatkan, gitu ya. Dengan nama akun, kemudian jumlah followersnya, jumlah konten yang telah di-post, dan juga jumlah views terbanyak. Nah, ini dari bulan Agustus sampai ke bulan Oktober. Ini untuk akun TikTok. Boleh nanti di-share ke PPT-nya juga ya. Kemudian akun Instagram, yang kedua adalah akun Instagram. Ini juga sama, itu ya dilampirkan screenshotnya. Ini akun Instagram tim. Ya. Jadi misalkan sekarang nih timnya yang masih, Instagramnya yang masih kosong, boleh langsung dibuatkan untuk misi kelompoknya, khususnya yang tadi gitu ya, profil video singkat dengan tim. Ini juga sama, melampirkan akun username, kemudian jumlah followers, jumlah konten yang telah di-post, dan juga jumlah views terbanyak. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah video review produk. Ini boleh screenshot dan juga lampirkan satu link saja ya dari video review yang menurut para peserta atau Bapak Ibu ini paling terkreatif gitu ya, terlucu, terheboh, terseru. Nah, itu boleh dari Instagram atau dari TikTok. Jadi satu link saja untuk review produk. Selanjutnya ada video profil dari tim. Ini screenshot dan juga lampirkan link video profilnya ini di Instagram maupun di TikTok yang memperkenalkan nama dan juga job list tiap anggota. Selanjutnya yang kelima adalah video testimoni.
Ini juga dilampirkan untuk link videonya, link testimoni kreatif gitu ya terhadap program ini, baik di Instagram maupun di TikTok juga boleh diuploadkan dengan penyebutan nama program adalah kreator affiliate ya. Jadi hanya kreator affiliate saja. Nah, ya, isi kontennya itu pesan dan kesan dari setiap anggota atau boleh diwakilkan oleh salah satu saja dengan yang tadi itu ya pesan dan kesan untuk program kreator affiliate. Jadi dibuatkan satu dengan durasi maksimal mungkin di 3 menit atau di 2 menit, ya, itu sampai 3 menit juga boleh. Yang keenam tadi ada screenshot dari GMV atau omsetnya dari periode Agustus sampai ke bulan Oktober, dan ada juga komisinya gitu ya. Itu screenshot dari bulan Agustus sampai bulan Oktober juga sama. Terus misalkan tadi kalau yang ada di Instagram gimana nih nggak ada GMV, itu boleh dilampirkan saja ada transaksi, ya, transaksi baik di DM maupun di langsung ke WA bisnis misalkan. Untuk username akun pribadi, oke, digunakan oleh kelompok, tapi nggak jadi. Berarti untuk sekarang akunnya masih namanya masih akun pribadi kah? Atau udah masih akun pribadi berarti ya? Dari SMK Negeri 1 Bogor. Atau namanya sudah berubah jadi nama yang kelompok? Si nama kelompok ya. Oke. Karena nggak jadi boleh nanti diganti lagi aja jadi username yang pribadi gitu ya. Karena yang kelompok pasti udah ada yang baru itu ya dari SMK Negeri 1 Bogor. Terus kalau harapannya nanti kenapa pengen apa? Jadi nanti yang dilampirkan itu yang memang sudah jadi akun yang officialnya gitu ya. Misalkan dari yang akun tim atau dari akun yang diafiliatkan juga itu sudah yang betul-betul kalian kerjakan gitu selama program kreator affiliate. Seperti itu. Oke, mungkin hasil Zoom-nya admin, apakah nanti akan diposting juga? Oke. Oke, untuk video presentasinya di YouTube itu boleh diwakilkan, ya, diwakilkan saja oleh satu orang. Boleh. Dan presentasinya itu adalah yang ini, isi dari laporannya. Jadi sama dari laporan yang kalian buat, gitu ya, atau dari presentasi yang kalian dengan isi konten yang sudah tadi Teteh paparkan gitu ya. Jadi mulai dari ada data riset sampai ke eh, si tadi next step-nya nih tim kalian mau kayak gimana. Apakah mau melanjutkan untuk affiliate dengan produk tersebut atau misalkan pengen ada nih ganti lagi gitu, dan lain sebagainya. Itu boleh diwakilkan oleh satu orang atau juga boleh di tim gitu ya. Oke, ya betul. Oke, jadi yang dipresentasikan itu iya, jadi yang dipresentasikan itu adalah PPT yang kalian buat gitu ya, atau laporan akhir yang ini, dan diupload di YouTube kurang lebih seperti itu. Tuh, seperti itu. Mungkin di sini, uh, mungkin di sini ya teteh ulang lagi gitu ya. Nah, jadi nanti isi presentasinya atau isi PowerPoint-nya itu ada riset pasar terlebih dahulu, gitu ya, dari produk yang kalian afiliatkan atau yang disellerkan atau produk yang sudah dipilih. Mulai dari ada analisis SWOT, itu analisis marketing mix 4P, dan selanjutnya ada STP. Terus selanjutnya nanti di slide yang selanjutnya itu ada pelaporan-pelaporan seperti ini dari screenshot, kemudian ada melampirkan link juga. Oke, dari yang pertama adalah akun TikTok yang diafiliatkan atau akun affiliate atau akun seller, juga sama gitu ya.
silakan di screenshot dan dilampirkan. Terus, nama akunnya disertakan juga, jumlah followers, jumlah konten yang telah dipost, dan jumlah views terbanyak. Itu untuk akun TikTok. Ya, selanjutnya ada akun Instagram juga sama gitu ya, di screenshot. Ini akun Instagram Kim ya. Disebutkan konten yang telah diuploadnya dari periode Agustus sampai Oktober. Jumlah nama akun, jumlah followers, jumlah konten yang telah dipost, dan jumlah followers terbanyak. Selanjutnya ada video review produk. Ini hanya melampirkan screenshot dan juga lampirkan satu link saja. Kalau ini jadi dipilih kira-kira video mana sih pengen yang kalian tunjukin. Apakah yang terkreatif, yang terlucu, yang terheboh, atau dan seru. Silakan dilampirkan. Ya. Selanjutnya ada video profil tim. Ini screenshot dan lampirkan juga untuk video profil dari tim yang memperkenalkan nama dan juga job desk dari setiap anggota. Selanjutnya ada video testimoni. Nah, ini boleh diwakilkan oleh salah satu orang saja atau boleh bergantian gitu ya. Di sini video testimoni mengenai program kreator affiliate ini gitu ya. Dari mulai dari pesan-kesan, terus sih masukannya atau misalkan pengen yang kalian dapatkan seperti apa. Nah, ini kurang sedikit video testimoni saja. Terus ada GMV dan komisi gitu. Ya, ini dari periode Agustus sampai Oktober. Dan juga ada behind the scene saat pembuatan konten. Buat konten, kemudian saat live streaming, saat live streaming juga sama silakan dilampirkan. Dan ini ada lampiran satu lagi, link rekaman live-nya dengan durasi minimal di 5 menit. Selanjutnya ada Tribun gitu ya. Ini harus sudah dipostingkan. Dari sekarang juga boleh ya. Jadi ada dua yang dipostingkan. Yang satu adalah posting di Instagram pribadi dengan foto sendiri, kemudian di Instagram Feed dengan foto kelompok. Captionnya bebas, silakan. Yang penting dukungan atau call to actionnya itu untuk mendukung kalian sebagai duta kreator affiliate di Jawa Barat. Iya, ya. Link to ibunya juga sudah ada di link kolom chat. Selanjutnya ada manfaat dan materi yang paling disukai. Ini silakan gitu ya dari setiap anggota gitu ya apa didiskusikan apa nih yang jadi manfaat untuk kalian gitu ya sebagai tim affiliate. Terus yang terakhir adalah arah selanjutnya nih next step-nya dari tim kalian apakah ingin mencoba hal yang baru atau melanjutkan. Nah, itu silakan diskusikan. Kalau terkait izin ke kolom chat lagi ya. Kalau tidak sistem call-nya tidak pernah live dan bukan target pesannya hanya mengandalkan sistem jual beli di postingan. Lalu lanjut ke ATM bagaimana? Oke, ya betul nggak apa-apa yang tadi tetap aja gitu ya ada screenshot-nya yang transaksi di DM-nya saja. Itu kan ada mungkin nanti ada transferan atau gimana gitu ya. Nah, itu dilampirkan seperti apa di DM Instagramnya dan juga diakumulasikan seluruh transaksi dari bulan Agustus sampai bulan Oktober. Terus berapa omset yang didapatkan. Seperti itu di Instagram. Betul gitu. Jadi setelah PPT-nya dibuat, nanti dipresentasikan di YouTube gitu atau dibuatkan ke video YouTube. Ya, itu juga boleh nanti diuploadnya di YouTube sekolah, silakan atau di YouTube dari tim sendiri. Nggak boleh. Hmm, oke. Oke, nggak ada live-nya ya. Kalau live di Instagram pernah nggak? Udah nggak live di Instagram dari SMK 3 Bandung? Live di Instagram juga belum ya? Pernah nggak coba? Kalau misalkan pernah coba nih gitu ya, untuk live di Instagram juga boleh, itu aja yang di record dan nanti ditampilkan gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada sih, mudah-mudahan sih ada ya, karena itu jadi sistem kriteria penilaian juga sih. Jadi kalau misalkan ini sih masih ada waktu, gitu ya, sebelum kalian nanti tanggal 24 Oktober harus sudah di-uploadkan seluruhnya. Oke. Oke, oke. Kalau nggak ada komisinya, boleh nanti dilaporkan dulu aja ya, nggak apa-apa.
Targetnya bukan di Indonesia. Oke, terus targetnya di mana nih? Dari DM. Tapi pernah ada transaksi nggak dari SMK 3 Bandung? Yang penting ada transaksi. Berarti kalau nggak ada komisinya harus gencar lagi nih bikin konten dan live-nya. Jadi call to action ya, kemudian konten-kontennya juga harus banyak gitu ya. Biar GMP-nya masuk dan komisi juga masuk. Ini berlaku untuk siswa dan guru ya sama gitu. Tapi untuk siswa karena satu tim gitu, ya, jadi ini dibuat bersama-sama gitu, satu presentasi, satu kelompok, satu file presentasi, atau satu PPT atau satu PowerPoint. Dan untuk guru itu juga sama. Gitu ya. Kurang lebih secara keseluruhannya sama untuk isinya. Jadi berlaku baik untuk siswa maupun guru. Hmm, kalau belum ada omset atau pendapatan sama sekali gimana ya Kak? Oke, berarti harus di live streamingnya langsung nih gitu ya mulai dari sekarang karena itu jadi misi kelompok. Buat konten lagi sama live lagi, ajakin tuh buat yuk check out biar sih omset atau komisinya ada. Karena ini nanti sistemnya dilombakan gitu ya dan omset serta omset itu jadi salah satu kriteria penilaian. Oke, sering Kak. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalkan udah nggak ada untuk live-nya, mungkin nanti bisa ditambahkan si transaksinya saja. Yang penting ada lampiran bahwa apa sih produk yang kamu jual itu dibeli orang gitu ya. Oke, ya. Nanti untuk slide-nya akan di materinya akan di-share juga ya. Mungkin setelah pemaparan Zoom-nya selesai. Tetapi di sini Teteh izin ini ya, izin share. Nah, ada contohnya gitu ya. Ini referensi untuk presentasinya seperti apa dan juga untuk referensi YouTube. Gitu. Seperti itu. Oke, buat presentasi juga sama di tanggal 24 Oktober. Ya, di tanggal 24 Oktober untuk YouTube-nya gitu ya. Untuk YouTube dan juga untuk presentasi itu diuploadkan di tanggal 24 Oktober 2025 di jam 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, oke. Berarti kalau misalkan di yang TikToknya belum terpenuhi karena komisi karena followersnya, berarti di Shopee-nya aja yang dilampirkan. Yang penting sudah ada transaksi. Jadi, ada lagi. Nah, yang tadi tetap untuk presentasi dan upload di YouTube itu bedanya di tanggal 24 Oktober. Nah, tapi di tanggal 28 ini nanti ada pengumuman nominasi atau kandidat dari setiap kota dan kabupaten untuk sebagai duta kreator afiliat Jawa Barat. Nah, itu baru di tanggal 28. Jadi dipantengin kira-kira tim kalian masuk ya sebagai nominasi. Nah, itu adalah kriteria-kriteria yang tadi jadi para juri di tanggal 24 Oktober akan mulai menjuri nih, gitu ya. Kira-kira siapa yang akan menjadi kandidat. Tapi seperti itu. Oke, untuk Feby presentasi nanti kalau misalnya belum ada omset, tidak usah disebut Pak. Nah, kira harusnya sih kalau misal ada transaksi lain nggak, misalkan di Shopee atau di DM atau di WA juga boleh saja. Itu juga disertakan. Kalau ternyata di TikTok belum ada. Tapi kalau misalkan
di mana belum ada juga. Nah, ini masih ada waktu nih gitu ya. Jadi silakan untuk live streaming lagi gitu ya, membuat konten lagi dan CTA-nya lebih banyak gitu ya. Dan mengajak yuk check out gitu. Oke. Eh, kalau bisa sih, kalau bisa diusahakan sih memang dipisahkan gitu ya, karena pesertanya berbeda gitu ya, peserta guru dan juga peserta siswa. Tuh, untuk produknya dari apakah produknya sama nggak nih kira-kira dari Asus ya? Nah, apakah produknya sama atau berbeda nih? Jadi kalau misalkan pesertanya berbeda gitu, peserta guru dan peserta siswa, itu harus dibedakan PPT-nya dan juga YouTube-nya. Berbeda, harus berbeda berarti ya gitu. Jadi dibuat apa dua PPT yang berbeda. Gitu. Nanti juga yang presentasinya sama gitu ya, YouTube-nya juga harus berbeda ini. Untuk presentasi boleh diwakilkan satu orang saja ya. Oh, untuk guru pembimbing hanya siswanya saja berarti ya. Nanti guru pembimbingnya disebutkan nama dan fotonya disertakan saja untuk guru pembimbing. Tapi untuk guru yang menjadi peserta, nah itu harus membuat PPT dan juga mempresentasikan dan membuat video YouTube presentasi. Bisa enggak? Ada lagi. Untuk Tribun, kemudian pengumpulan untuk Google Form juga sudah ada di kolom chat, Bapak Ibu dan para peserta silakan dicek. Kemudian yang PPT-nya nanti akan di-share itu setelah presentasinya berakhir. Dan ada juga panduannya juga sudah ada di share ya di kolom chat. Kemudian Teteh juga masukkan ini, silakan di-scan untuk barcode-nya. Itu adalah referensi untuk presentasi atau contoh dari PPT-nya dan juga dari contoh YouTube gitu ya, video YouTube saat presentasi. Tapi disclaimer ini adalah bukan presentasi kreator affiliate Jawa Barat, tapi ini adalah laporan kegiatan dari PT Klorin Digital Media yang bisa dijadikan referensi. Seperti ada lagi yang mau ditanyakan? Betul, untuk presentasinya harus di YouTube ya. Jadi silakan dibuatkan videonya, video YouTube. Ya. Formatnya juga sudah ada di sini. Ini harus video presentasinya, video YouTube. Oke, Oke, nanti untuk PPT-nya diuploadkan saja langsung. Pengumpulannya nanti ada di Google Form untuk linknya. Tapi yang penting untuk PPT-nya itu harus view mode gitu ya, mode view. Dan juga di drive-nya juga sama. Oke, kalau tuh ibunya sih diusahakan memang harus di-post di akun tim dan juga akun pribadi ya, teman-teman. Kalau untuk akun live di sekolah, oke, dari SMK, oke, dari SMK Cilebar dulu. Untuk akun live di sekolah saya ada 5 tim. Untuk live-nya menggunakan satu akun. JMP-nya gimana ya? Nah, berarti untuk satu tim ini berarti bergiliran setiap minggu atau gimana? Kalau misalkan bergiliran gitu ya setiap minggu, berarti yang diambil adalah periode dari minggu tim yang kamu kamu live waktu itu. Itu bisa di custom dari TikToknya gitu ya, dari GMP TikToknya. Ya, jadi nanti boleh di custom aja, berarti kalian di minggu berapa nih gitu ya, atau di tanggal berapa sampai berapa saat kalian live. Nah, GMP-nya baru diambil dari sana. Ya. Untuk contoh format PPT presentasi untuk di YouTube, oke. Untuk presentasinya sama gitu ya, seperti ini juga. Nanti video YouTube-nya adalah menjelaskan PPT yang sudah dibuat gitu. Untuk Ibu Puci ya dari SMK 1 Cigedung.
Di presentasinya silakan dibuatkan dulu, ya. Nanti dipresentasikan dan dibuat video. Ini saya eh, contoh referensinya ada di sini, boleh di scan aja. Oke, untuk presentasi nanti di YouTube gitu itu boleh diwakilkan satu orang saja gitu. Tapi kalau misalkan mau bergantian juga boleh. Silakan dari SMK 2 Purwakarta. Boleh diwakilkan salah satu saja, Bro. Atau beberapa orang juga boleh silakan. Jadi dibuat semenarik mungkin untuk presentasinya dari segi desain, kemudian dari segi informasi yang disampaikan gitu, detail dan lain sebagainya. Jadi dibuat semenarik mungkin gitu ya. Oke, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Referensinya boleh di-scan sebagai contoh. Oke, untuk Tribun boleh di-postnya dari sekarang. Ya, jadi semakin banyak like yang like gitu ya dan ajakannya baik, diuploadkan dari sekarang juga silakan. Jadi upload di pribadi, gitu ya, upload di Instagram pribadi dan juga upload di Instagram yang feed. Karena nanti di tanggal 28 akan diumumkan gitu ya siapa yang menjadi kandidat untuk duta afiliator duta kreator afiliat maaf Jawa Barat. Oke, untuk timeline akhir pengumpulan presentasi dan juga YouTube itu di tanggal 24 Oktober 2025 timeline-nya. Jadi silakan mumpung masih ada waktu yang tadi belum ada omsetnya, ya belum ada komisinya, nah silakan untuk di live streaming nih mulai dari sekarang kontennya juga diperbanyak. Ya betul untuk sendiri boleh, berarti cukup satu eh, akun aja akunnya. Dan isi saya balik lagi ke yang format. Ini untuk formatnya juga sama. Ini landscape ya Bapak Ibu dengan judul dari covernya adalah Lomba Kreator Afiliat Jawa Barat tahun 2025. Ini sertakan nanti ada logo di itu ya di cover awalnya. Ada logo dari sendiri, logo sekolah, logo Klorin, dan juga logo MGMPKI. Kemudian ada profil tim berupa foto tim, foto guru pembimbing, nama timnya, nama guru pembimbing, nama anggota, nama sekolah, nama akun Instagram tim dan quote. Nah, nanti isinya adalah yang tadi gitu ya, seluruh eh, apa sih screenshot, kemudian yang tadi saya paparkan mulai dari riset produk, gitu, ya, riset pasar, sampai ke next step-nya nih, kira-kira tim untuk peserta affiliate ini akan diapakan. Dan penutupnya terakhir adalah ucapan terima kasih kepada Distrik Jabar bidang PSMK, sekolah, dan PT Keluaran Digital Media, dan MGMP KIK Jawa Barat. Selanjutnya untuk di YouTube juga sama, untuk judul video YouTube-nya adalah Program Kreator Affiliate Jawa Barat tahun 2005. Untuk deskripsinya nanti di deskripsi di YouTube-nya berisi data diri, mulai dari asal sekolah, nama tim, nama guru pembimbing, nama anggota dan jabatannya, kemudian Instagram tim, dan ada Instagram pribadi anggota tim. Kemudian ada ucapan terima kasih. Ada hashtag dan juga ini pengumpulannya sama gitu ya untuk PDF dari presentasi dan juga link YouTube-nya pada hari Jumat di tanggal 24 Oktober 2025. Nah, silakan pengumpulannya ada di Google Form. Google Form-nya sudah ada di kolom chat gitu. Gitu. Bagi siswa kreator dan juga bagi guru kreator. Tapi seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Ibu? Boleh ya. Dan para peserta semua. Apakah sudah cukup jelas untuk laporan akhirnya?
Oke, kalau penilaiannya, kriteria penilaiannya yang pertama ada jumlah omset. Nah, ini jadi kriteria yang pertama. Kemudian jumlah komisi. Selanjutnya ada views atau FYP. Ini jumlah yang konten yang paling banyak ditonton. Ya. Selanjutnya ada data insight Instagram dari Agustus sampai Oktober. Ada jumlah konten yang diposting. Kemudian kreativitas konten dan inovasi promosinya. Dan yang terakhir adalah editing konten, konten trending, dan pesan yang disampaikan. Ini adalah kriteria yang menjadi penilaian. Ya. Jadi nanti awarding dan juga duta bilator, itu nominasi dari duta bilatornya. Itu seperti itu. Jadi komisinya dan omsetnya yang masih masih belum ada, masih ada waktu untuk langsung nih live streaming lagi dan pembuatan konten lagi. Terus transaksinya bisa nyakin dan diajak ya semuanya. Ada lagi? Tanyakan boleh. Link, boleh di foto dulu atau di screenshot ya? Silakan. Preferensi. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu, atau para peserta yang ingin ditanyakan, apakah sudah jelas untuk pemaparan laporan akhirnya? Mungkin saya share. Oke. Ya, nanti akan diupload juga di YouTube untuk si recording dari Zoom-nya ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak Ibu? Oke, Pak peserta. Jadi silakan untuk Twibbunnya gitu ya, diuploadkan dari hari ini di Instagram pribadi dan juga di Instagram tim ya. Untuk keseluruhan isi dari PowerPoint-nya juga tadi sudah disampaikan dan sudah dilampirkan juga di format dari kolom chat, dari di kolom chat. Untuk format technical meeting di PDF. Oke, jika sudah jelas, tidak ada yang mau ditanyakan lagi, izin mungkin Teteh akan tutup untuk technical meeting hari ini, Zoom technical meeting hari ini. Jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan lagi, boleh nanti tinggal di kolom chat atau di grup ya. Oke, siswa yang sudah dapat punya offset, tapi live-nya nggak tampil wajah dan tanda. Boleh berarti nanti kalau misalkan tidak bersedia nih untuk ditampilkan di apa mukanya gitu ya, untuk wajahnya tidak ditampilkan, boleh hanya suaranya saja gitu, tidak jadi masalah. Yang penting proses presentasinya saja lancar gitu ya dan jelas. Itu boleh. Harusnya mulai pede nih gitu ya menampilkan udah sering bikin konten nih harusnya. Siap. Oke. Ada lagi.
Oh, mampus dong. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup untuk Zoom-nya hari ini. Kalau misalkan sekiranya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dan sudah cukup jelas, boleh kita open cam dulu ya semuanya untuk dokumentasi technical meeting hari ini. Open semuanya. Nah, sudah siap? Ini ada 3 slide ya. Di slide yang pertama dulu. Oke. Baik. 1, 2, 3. Oke. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Dan slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah selesai. Baiklah. Terima kasih Bapak Ibu dan para peserta semua atas perhatiannya. Nanti jika ada yang belum mengerti gitu ya atau belum dipahami lagi boleh ditanyakan langsung gitu ya ke admin atau nanti melihat kembali dari record Zoom technical meeting hari ini. Jadi masih ada waktu sampai di tanggal 24 Oktober. Silakan untuk live streaming lagi dan membuat konten lagi. Kemudian CTA-nya juga diperbanyak lagi untuk ada omset gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan tidak ada lagi yang ditanyakan, saya tutup untuk presentasi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih boleh langsung melihat Zoom-nya saja. Udah. Lucu. Seri A, seri dong. Kesahat. Seri. Kenalan. Sebuah pohon. Galing. Salam. Baik, terima kasih kepada Teh Hanifah untuk pemaparan materinya. Terima. Mungkin nanti untuk detail informasinya dan link-link yang tadi dikirimkan akan dikirimkan juga di grup Bapak Ibu dan teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu dan teman-teman.
Sudah selesai ya? Oh, udah. Ya, ya sudah semuanya. Pulang dulu. Ya, harus keluar dulu. Nyampe B tahu